Nggak mungkin lah kami mengkriminalkan, kita ini sudah pada usia-usia tua seperti ini. Kita tahu selesai hidupnya akan kemana. Kita tahu sekali dan paham sekali tentang itu. Makanya untuk ke depan, ini pra-peradilan selesai, ayo kita hormati bersama-sama. Proses tahapan penyidikan berjalan, nanti di persidangan, ayo kita sama-sama menyiapkan bukti masing-masing untuk kita adu di persidangan pokok perkara. Itu. Pak, apa dasar audit jaksa bahwa kasus ini ada korupsinya atau tidak, Pak? Dasar auditnya apa, Pak? Ya, tadi kan sudah disampaikan oleh Majelis Hakim, jelas sudah semuanya. Sudah disampaikan tahapannya apa dan sebagainya, alat buktinya apa, tadi sudah disampaikan semuanya. Ya, dan itu menjadi pertimbangan di Majelis di Hakim Tunggal dalam yang memeriksa pokok perkara pra-peradilan ini. Pak, apakah setelah ini Menteri-Menteri Perdagangan yang lainnya akan diperiksa juga sama Kejaksaan Agung, Pak? Nah, ini juga kita jelaskan semuanya supaya menjadi padang terang ya. Kegiatan ini yang kita lakukan, kita periksa ini mulai dari 2015 sampai 2023. Nah, ini yang awal. Tolong kami kasih kesempatan untuk membuktikan ini. Akan berjalan tahapan itu. Percaya itu, ya akan kita lakukan seperti itu. Tentunya nantinya semuanya akan berdasarkan alat bukti yang ada. Karena memang aturannya harus seperti itu. Oke, langkah selanjutnya Pak, dari Jampitsus kan sudah 29. Perkembangannya bagaimana, Pak? Kenapa? Saksi yang diperiksa dari pasca persidangan tadi dan diucapkan hakim ada Ya, 29 orang. Apakah tadi masih yang berkembang? masih berkembang tentunya. Itu kan yang tadi kita sampaikan, karena memang ada apa sih dasar penetapan tersangka dari alat bukti yang ada, ya itulah yang kita tampilkan untuk pembuktian di pra-peradilan ini. Artinya sampai sejauh ini sudah berapa orang? Dari 29 itu sudah sampai... Masih terus berproses jalan, dan selalu bertambah tentunya. Pak, Ya. izin Pak, berarti dalam tipikor ini untuk membuktikan aktual itu tidak perlu ada bukti dari BPK ya Pak? Oh, nanti itu di persidangan berarti pokok perkara. Oke. Ya, ayo kita nanti sama-sama ke sana. Makanya teman-teman semuanya ya, kita minta supaya nanti pada saat persidangan pokok perkara ini, ayo kita ikuti semuanya mulai dari awal. Jadi yang kita dengarkan adalah apa fakta yang terungkap di persidangan. Jangan kita dengarkan dari kiri kanan. Karena yang kita pakai adalah fakta yang di persidangan. Itu. Langkah Jampitsus untuk setelah hasil persidangan pra-peradilan ini, Pak? Ya, kami fokus untuk mempertebal alat bukti dengan mendapatkan alat bukti tambahan. Nanti kalau sudah kami rasa cukup, tentunya akan kami bawa ke persidangan. Berarti ada peluang ada menteri-menteri lain yang menteri perdagangan yang akan diperiksa, Pak ya? Ya, tunggu saja nanti ya. Tadi sudah kita sampaikan itu. Termasuk kerugian negara, keuangan negara kan sejauh ini sementara 400 miliar. Dan itu kejadian 2015. Kalau dari sampai 2023 itu lebih banyak lagi. Ya, nanti kita lihat ya. Kita lihat di dalam pembuktian pokok perkara di persidangan tipikor. Nanti akan detail di situ. Bapak, apa jawaban Anda terhadap orang yang bilang kasus ini didampak oleh faktor politik, mungkin dimotivasi oleh faktor politik? Ya, itu yang nanti kita sampaikan. Sama sekali ini tidak ada unsur-unsur politik ya. Proses penanganan perkara ini bayangkan sudah mulai sejak 2023. Mulai dari penyelidikan, mengumpulkan fakta-fakta itu, berjalan sampai ke penyidikan, di tengah-tengahnya ada ekspos dan lain sebagainya, ada mulai penyitaan apa kita lakukan, ada penetapan tersangka. Jadi clear, tidak ada kalau dihubungkan dengan ada kepentingan politik dan lain sebagainya. Jelas yang pasti tujuan daripada kita melakukan penegakan hukum perkara ini adalah salah satunya adalah kita menjaga ketahanan pangan. Ada program pemerintah untuk stabilisasi harga, ketahanan pangan, termasuk di dalamnya adalah gula. Kita juga menjaga di antaranya adalah ini terkait dengan kesejahteraan
masyarakat, terutama para petani-petani tebu. Dan pada kesempatan ini perlu saya sampaikan sebenarnya kementerian terkait ya segera harus hentikanlah ilegal yang seperti ini, impor ilegal seperti ini. Perbaiki tata kelola supaya tujuan negara ini segera tercapai. Apa itu? Salah satunya mensejahterakan rakyat. Ya, melalui penegakan hukum ini tentunya bisa akan menuju ke arah sana. Pak, kalau dari timnya Tom Lembong kan menyatakan kalau bukti dari Kejagung sendiri tidak primer dan tidak relevan. Sebenarnya bukti seperti apa yang Kejagung punya dan bukti tambahan apa yang primer nih Pak nanti akan di yang objektif tadi sudah semuanya akan masuk nih ya kepada majelis, kepada hakim pra peradilan. Dan tadi hakim sudah dipertimbangkan semuanya. Sebenarnya semuanya akan tadi melihat dan mendengar sebenarnya bagaimana rigidnya pertimbangan hakim. Dan kami terima kasih sekali ya, data itu bisa masuk dan kami pun juga bisa memberikan data yang betul-betul up to date dan real, objektif. Karena itu memang kita dapatkan dari proses tahapan penyelidikan yang berjalan sesuai ketentuan dan juga terlaksana sesuai SOP yang kami punyai. Kapan pemanggilan Menteri Perdagangan setelah Tom Lembong supaya kasus ini tidak terbiasa katakan dipolitisasi? Oh gitu. Jadi sampai saat ini proses pemeriksaan alat bukti sudah berjalan. Kami tidak hanya kepada menteri, semuanya itu berjalan. Berjalan kita lakukan pengumpulan alat bukti. Untuk yang perkara ini tentunya adalah untuk mencukupi alat bukti untuk pembuktian perkara ini. Dan kami tadi sudah sampaikan penanganan perkara ini mulai 2015 sampai 2023. Makanya saya minta teman-teman dukung kami, sabar, ayo kita kawal perkara ini, nanti kayak apa di akhirnya. Itu ya kira-kira. Terima kasih ya Pak. Makasih. Woi. Ya, baru saja kita saksikan bersama pemirsa statement dari pihak Kejagung, Sutikno yang tadi tegas mengatakan punya alat bukti yang cukup kuat sehingga status tersangka yang disematkan kepada Thomas Rikasi Lembong selaku mantan Menteri Perdagangan dalam kasus impor gula ini sudah selayaknya disematkan kepada Tom Lembong dan pihaknya sudah memeriksa sebanyak 29 saksi termasuk juga ahli 3 orang sebagai alat bukti dan bukti umpama yang dikatakan hakim tadi di persidangan seperti adanya bukti petunjuk dari hard disk, kemudian juga ditemukan beberapa handphone yang menjadi bukti kuat atau bukti primer dalam kasus impor gula mantan Menteri Perdagangan Thomas Rikasi Lembong. Kita akan saksikan bersama nanti bagaimana update tanggapan dari pihak kuasa hukum Tom